Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Nur Aini dengan NIM 20220410143. Di sini saya akan menganalisis dalam kegagalan JD.id dan strategi pemulihannya. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu JD.id. Jadi, JD.id singkatan dari Jingdong Indonesia sebagai bagian dari JD.com. Hadir di Indonesia sejak tahun 2015 dengan model bisnis e-commerce ala Amazon dan berusaha menawarkan pengalaman belanja yang lebih terjamin dalam kualitas dan keaslian produk melalui pendekatan yang mengutamakan penjualan langsung dari gudang sendiri. Namun, banyak orang yang bertanya, mengapa JD.id tidak berhasil mengatasi persaingan pasar ketika perusahaan resmi menutup operasionalnya di Indonesia pada tahun 2013 itu. Studi kasus ini akan menjelaskan alasan JD.id ditutup dan metode yang dapat digunakan untuk kembali ke pasar e-commerce Indonesia. Untuk faktor-faktor kegagalan yang dialami JD.id, yang pertama yaitu ada persaingan ketat di pasar e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada yang lebih dulu menguasai pasar, dan JD.id juga kesulitan bersaing dengan program promosi dan ekosistem marketplace yang kuat. Yang kedua yaitu ada perubahan fokus JD.com. Jadi induk perusahaan JD.com mengubah strategi bisnisnya, maka fokus dialihkan ke rantai pasok dan bisnis lintas negara. Jadi JD.id tidak lagi menjadi prioritas utama perusahaan induk. Yang ketiga yaitu ada strategi bisnis yang kurang adaptif. JD.id lebih mengutamakan model atau retail langsung dibandingkan marketplace. Jadi marketplace memungkinkan lebih banyak penjual pihak ketiga seperti Shopee dan Tokopedia. Model bisnis yang terlalu eksklusif menghambat pertumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, keempat, yaitu ada efisiensi operasional dan PHK massal. Jadi JD.id mengalami efisiensi besar-besaran dengan PHK sekitar 200 karyawan, kurang lebihnya seperti itu. Dampak penutupan JD.id yang pertama yaitu hilangnya lapangan pekerjaan, kedua pelanggan kehilangan alternatif e-commerce, dan yang ketiga dampak bagi ekosistem bisnis digital, dan yang terakhir yaitu ada pelajaran bagi industri e-commerce juga. Untuk strategi pemulihan JD.id yang pertama ada mengadopsi model marketplace. Jadi mengizinkan lebih banyak penjual pihak ketiga untuk meningkatkan variasi produk. Yang kedua yaitu ada investasi dalam logistik dan teknologi. Untuk ini juga memperkuat infrastruktur pengiriman dan sistem teknologi berbasis AI. Yang ketiga ada strategi pemasaran yang lebih agresif, seperti penawaran diskon, cashback, dan program loyalitas. Lalu peningkatan interaksi dengan konsumen melalui media sosial. Yang terakhir yaitu ada kemitraan dengan pemain lokal, yaitu berkolaborasi dengan bisnis lokal untuk memahami kebutuhan pelanggan yang ada di Indonesia ini. Kesimpulan dari analisis JD.id, jadi JD.id gagal bersaing di pasar e-commerce Indonesia karena persaingan yang ketat, perubahan strategi induk perusahaan, dan model bisnis yang kurang fleksibel. Penutupan ini menjadi pembelajaran penting bagi industri. Jika ingin bangkit, JD.id dapat beralih ke model marketplace, meningkatkan investasi teknologi, dan membangun kemitraan dengan pemain lokal untuk kembali menarik pelanggan dan bersaing secara efektif. Berikut ada referensi dari analisis JD.id. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.